Apa salahnya Anda mengikuti Rasul? Oh enggak, saya begini. Silahkan, berarti Anda tidak mengikuti Rasul. Saya begini, Anda mengikuti Rasul. Monggo silahkan. Coba buka kembali, Ibu. Silahkan buka hadisnya 321. Wa'an Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i. Apabila beliau ruku, beliau renggangkan, beliau buka jari-jarinya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila beliau sujud, merapatkan jari jemarinya. Sudah sahih hadis riwayat Imam Hakim. Ada dalil, diperintah. Jangan membantah, jangan membangkang. Meskipun hanya urusan merenggangkan jari atau mengepit jari. Satu. Kemudian kita pelajari anggota sujud. Hadis berikutnya di nomor 318 hadis sebelumnya. Di situ Abdullah bin Abbas menyampaikan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan, yaitu diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Yang pertama, ala jabhah, atas dahi, wa asyara biyadihi ilal anfi, lalu berisyarat. Dahi itu masuk di antaranya adalah hidung. Kemudian, wal yadain, dan kedua tangan, tadi dikempit, ditutup rapat, lalu menghadap ke kiblat. Kemudian, warukbatain, kedua lututnya. Kemudian, wa atrafi al-qadamaini, yaitu kedua ujung-ujung kaki. Ujung kedua kaki ditekuk menghadap kiblat. Jadi anggota sujud semuanya menghadap kiblat. Mari kita akan perkuat hadis ini dengan beberapa riwayat dalam Sahih Muslim. Muslim nomor hadis 444. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'i wala akfita sya'ra wala thiyab. Ada tambahan di situ. Aku diperintah untuk sujud atas 7 anggota. Tidak boleh sengaja dihalangi dengan rambut, nggak boleh sengaja dihalangi dengan pakaian. Ada orang, maaf, pada saat dia sujud, sengaja rambutnya ditongolin ke depan. Maka tidak boleh. Atau sengaja meletakkan kain di bawahnya saat pas mau sujud. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena perintah secara tegas di hadis berikutnya 445 dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Abbas, jadi bapaknya Abdullah bin Abbas. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza sajada al-'abdu, apabila seorang hamba bersujud, sajada ma'ahu sam'ahu atraf, maka sujud bersamanya 7 anggota tulang, anggota tubuhnya. Apa itu? Wajhuhu, wajahnya, wa kaffahu, 2 tangannya, wa rukbatahu, 2 lututnya, wa qadamahu, dan 2 tumitnya, yaitu kaki-kaki yang tumitnya itu didirikan. Inilah dia sujud. Maka tidak boleh dihalangi dengan kain maupun dengan rambut. Contoh, silakan Ibu tolong tutup skrinnya. Maaf, qadarullah rambut saya pendek, nggak ada kelihatan rambutnya. Kalau ada orang yang rambutnya panjang pakai pici, kadang-kadang si pici ini bukannya menyibak rambut. Harusnya seperti ini. Tujuan pici kita gunakan supaya rambut tidak menghalangi tempat sujud. Tapi ada orang sengaja pakai peci, kemudian rambutnya dikeluarkan dari peci. Coba lihat gaya-gayaan. Atau ada orang mengikat dengan kain, punya syal.
Syal itu diikatkan di sini. Kayak katakanlah ada anak pramuka yang biasanya dasi pramuka dipakai untuk syal di sini. Diikat di sini. Maka itu sengaja menghalangi tempat sujud. Tidak boleh. Atau ketika Anda mau sujud, letakkan kemudian apa? Sapu tangan Anda di depannya langsung baru sujud. Tidak boleh. Atau para wanita sengaja menggelar mukenanya di depan supaya sujud kita nggak kotor, nggak kena tempat sujud yang ada di musola, di masjid. Tidak boleh. Kecuali dari awal Anda sudah persiapkan. Anda sudah gelar sajadah, nggak ada masalah, itu tempat sujud kita. Ada sajadah di masjid, saya khawatir itu banyak bekas orang sujud. Saya khawatir ketularan flu, apalagi kemarin corona. Saya bawa sajadah sendiri di atas karpet masjid, saya gelar lagi sajadah. Nggak ada masalah. Dari awal sudah diniatkan itu tempat sujud kita. Yang tidak boleh adalah Anda mau sujud, Anda tidak prepare, tidak meletakkan sajadah. Pada saat mau sujud, Anda ambil sapu tangan dari saku, digelarlah di depan tempat sujud, lalu baru sujud. Anda sengaja menghalangi tempat sujud. Kenapa? Sapu tangan bukan tempat sujud Anda. Karena tidak diniatkan dari awal. Demikian pula tadi tentang rambut yang sengaja ditongolkan, diikatnya dengan pakaian sehingga tempat sujudnya. Maka orang pakai pici, maaf saudara sekalian, yang benar ya begini, dahinya kelihatan. Jangan maaf, begini ada yang pakai pici begini, sampai ke alisnya ketutup. Anda telah menyengaja menutupi, jangan. Mau pici model apapun, buka dahinya. Karena ini tempat sujud kita. Maka ini tempat sujud kita. Saudaraku seiman, ini dalil dan telah disampaikan oleh Rasulullah. Kita pelajari dulu anggotanya. Jadi anggota sujud kata Rasulullah SAW pertama dahi apa? Wajah kita. Dan Rasul isyarat dengan hidung. Maksudnya hidung itu ditempelkan, jangan diangkat. Ustaz, kalau orang mancung bisa, orang bule lah. Kita kan orang Jawa, orang Indonesia. Hidungnya nggak mancung ke depan, mancungnya ke samping, pesek. Dah lah, nggak usah diributkan. Semampu Anda nempel. Nggak nempel, ya sudah. Tapi insya Allah bisa. Karena datar begini wajahnya. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi lagi? Dua telapak tangan ditutup dan menghadap kiblat. Jangan begini, jangan pula begini. Menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Dua lutut diletakkan. Kemudian apa lagi? Kemudian ujung-ujung jari kaki. Kaki jangan ditidurkan, tapi ditegakkan. Menghadap kiblat. Kalau sekarang kiblat begini. Jangan begini ketika sujud. Itulah 7 anggota sujud. Lalu kita pelajari bagaimana sujud yang sempurna. Ibu lihat hadis nomor 320 Bulughul Maram. Nanti kita lengkapi dengan hadis di Sahih Muslim. Hadis nomor 320 di kitab Bulughul Maram. Wa an ibni Barra ibnu Azib. Dan dari Bara bin Azib, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta," apabila seorang di antara kamu sujud, fadha' kaffaika, hendaklah letakkan kedua telapak tanganmu, ditutup tadi, ditutup dengan rapat, dikempit. Dan warfa' mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Angkat kedua sikumu. Kita lanjutkan kembali. Saya akan lengkapi dengan beberapa hadis dalam riwayat Imam Muslim. Silahkan buka hadis nomor 446. Apa yang dimaksud letakkan tangan dan angkat siku? Siku Anda jangan direbahkan. Kayak anjing ketika tidur. Coba perhatikan. Anjing tidur. Itu begini tangannya lalu sisi kepalanya itu diletakkan di antara tangan. Nah, itu tidak boleh. Dikatakan di sini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fis sujud." Hendaklah kamu sempurnakan sujudmu. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisa kalb. Jangan kamu membentangkan dua sikumu seperti anjing tidur. Jadi sikunya jangan diletakkan di tanah, di tempat sujud, tapi diangkat. Maka perintahnya di nomor 447, an ibni Bara, dari Bara, yaitu Al-Bara bin Azib, qala, dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta wad'a kaffaika warfa' mirfaqaika."
Apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu. Baru kemudian lalu angkat kedua sikumu. Maka siku itu harus direnggangkan dan diangkat. Bukan diletakkan di tanah tempat sujud. Kita sempurnakan lagi. 448 Sahih Muslim. An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, khawwa biyadaihi, yakni jannaha hatta yura wadahul ibtayhi min waraihi. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud, direnggangkan kedua sikunya dari rusuk, nggak nempel di rusuk. Dan apabila beliau duduk antara dua sujud, maka seperti tasyahud awal. Wa idza qa'ada wa idza qa'adat ma'anna ala fakhdhihi al-yusra, maka beliau duduk tenang di atas pahanya yang kiri. Nanti tentang duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal kita akan membahasnya. Dari sini jelas bahwasanya apabila kita sujud, hendaklah sujud dengan cara yang benar. Sujud dengan cara yang benar. Baik, saya akan coba semampu mungkin praktekkan. Ingat tadi 7 anggota, tangan ditutup dan menghadap kiblat. Katakanlah kiblat ke sana seperti ini. Jangan cuma ini dahinya, tapi begini. Dan letakkan tangan, siku diangkat. Jangan siku dan tangan begini. Lalu ini siku kita jauh daripada rusuk. Jangan nempel, karena ada orang sujud begini nempel. Ustadz, katanya untuk perempuan harus nempel begini, kalau laki-laki renggang. Mana dalilnya perempuan harus nempel? Maimunah mengatakan, disuruh direnggangkan, istri Nabi. Tidak ada beda antara gerakan sholat laki-laki dan perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengatakan. Kecuali jika ada dalil yang mengatakan, maka tidak ada beda. Inilah sujud yang sempurna. Maka semuanya lakukan. Nah, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, maka jika kita telah sempurna sujud kita, sempurna. Lalu, duduk antara dua sujud. Bagaimana duduk antara dua sujud? Tadi sudah saya bacakan di nomor 448 baru saja, di bagian paling ujung. Apabila Rasulullah SAW duduk antara dua sujud, maka duduknya seperti duduk tasyahud awal, duduk di rakaat kedua, atau yang disebut duduk iftirash. Bagaimana cara duduk iftirash? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan, subhanallah, menduduki kaki kirinya. Kemudian apa? Beliau mendirikan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Silakan. Sudah bisa kita bahas di bagian awal, hadis nomor 285 tadi dan 290. Nanti di tengah-tengah, di situ ada kalimat wa idza jala, di 285 terutama, di bagian tengah-tengah. Silakan jika mau dibuka hadisnya. Wa idza jalasa, apabila beliau duduk, yaitu duduk fi rakaataini, di dua rakaat yang kedua, yaitu di dua rakaat yang kedua, berarti tasyahud awal. Jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Wa nasabal yumna, dan beliau menegakkan yang kanan. Inilah cara duduk iftirash. Kemudian bagaimana kalau tasyahud akhir? Yang paling akhir sebelum salam. Wa idza jalasa fi raq'atihil akhirah, apabila beliau duduk di rakaat yang paling akhirnya, qaddama rijlahu yusra, beliau kedepankan di atas kaki, di bawah kaki kanannya, kaki kirinya. Wa nasabal ukhra, lalu menegakkan kakinya yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas tanah, yaitu di atas pinggulnya. Untuk itu tentang duduk antara dua sujud, yaitu sama dengan duduk iftirash, saya akan tunjukkan dalil sebagai penyempurna. Tadi di hadis nomor 448, duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal,
di rakaat kedua sama. Tapi ada cara duduk di antara tumit. Itu namanya duduk iqa'. Jadi Anda tasyahud awal atau Anda duduk antara dua sujud bisa melaksanakan dengan iqa'. Duduk iqa'. Apa itu duduk iqa'? Hadisnya di kitab Sahih Muslim nomor hadis 491. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Yaqulu, ketika dia berkata, "Qulna libni Abbas fil iqa'." Tawus, sahabat Rasul, bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa', yaitu duduk di antara dua tumit. Saat itu Tawus melihat, kok sahabat Abdullah bin Abbas duduknya di atas kedua tumit. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Hiya tunatatu faqulna lahu inna lanarahu jafa' birrajul faqa'a ibnu Abbas. Ketika itu ada seseorang duduk di atas tumitnya. Kami lihat janggal katanya. Maka Abdullah bin Abbas cuma mengatakan, bal hiya sunnatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Meskipun janggal, tapi itulah sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh duduk iqa', kita juga boleh duduk dengan iftirash. Iftirash adalah duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan, kemudian dia duduk dengan tenang. Adapun tawarruk tadi adalah duduk dengan pinggulnya, dia itu bokongnya langsung di tanah, kaki kiri dikedepankan di bawah kaki kanan didirikan. Maka itulah tawarruk. Dan duduk iftirash atau duduk yang antara dua sujud atau duduk di rakaat kedua, boleh pula dengan iqa', duduk di atas dua tumit. Afwan kepada Ibu Tiwi, bisa nggak kira-kira ditampilkan gambar-gambar yang sudah kita inikan itu? Qadarullah saya tidak memiliki ini. Jika Ibu mampu tampilkan, boleh. Ada gambar-gambar yang bisa ditampilkan sehingga bisa dilihat di layar. Karena qadarullah kita zoom, jadi agak sulit mempraktekannya. Biasanya kalau belajar sholat itu langsung, jadi langsung dipraktekkan dengan hadis. Insya Allah lebih jelas. Tapi mudah-mudahan gambar ini bisa membantu. Inilah saudara sekalian. Yang gambar B, ini adalah duduk iftirash. Duduk di kaki kiri, lalu kaki kanannya didepankan. Kadang nggak mampu, semua jarinya ditekuk. Boleh jempolnya saja, nggak masalah. Atau gambar A, duduk di atas dua tumit. Jadi si pantat kita itu duduknya di atas dua tumit yang ditegakkan. Ini namanya duduk iqa'. Dua-dua ini boleh. Maaf, supaya lebih lengkap, Ibu. Boleh dari pertama, Bu, dari gerakan takbir, saya tadi lupa untuk meminta untuk dibuka. Yang sudah kita pelajari biar kita lihat prakteknya. Dari mulai takbiratul ihram, Ibu. Jika Ibu bisa tampilkan nanti semua gambar, biar kita bisa compare antara dalil-dalil yang sudah disampaikan dengan bagaimana gerakan. Mudah-mudahan insya Allah. Nanti tolong Ibu persiapkan. Kita lihat. Saat kita mulai daripada takbiratul ihram. Sudah kita jelaskan. Bisa di depan bahu Anda, bisa diangkat sedikit sejajar dengan telinga Anda, silakan. Ketika meletakkan tangan di atas tangan kiri, di dada, silakan. Bisa langsung di atas dada, bisa agak sedikit turun ke bawah. Gambar ini juga bisa dilihat, gambar B. Silakan, yang mana yang Anda praktekkan. Kedua-duanya sah. Berikutnya Ibu ketika ruku. Lihat, jari-jarinya dibuka. Lihat yang sebelah kanan, yang di zoom, yang di fokusnya. Jari-jarinya dibuka, bukan dikempit. Dan lihat gambar yang satunya, yang sebelah kiri. Seakan-akan siku. Punggungnya lurus, kakinya lurus. Kepalanya tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu menungguk. Tapi seakan-akan siku, tegak lurus betul-betul. Dan si lutut dicengkeram oleh jari-jari tangan yang terbuka tadi. Ini cara ruku. Kemudian Ibu, sujudnya Ibu, cara sujudnya. Lihat sujud. Dua kaki dirapatkan. Lihat gambar yang di tengah. Lalu siku diangkat
sementara dua telapak tangan dikepit dan menghadap kiblat. Dan sikunya tidak diletakkan di tanah, tapi diangkat. Dan tidak nempel kepada rusuk. Bisa agak sedikit direndahkan, bisa agak sedikit rapat, tapi tidak nempel. Inilah posisi sujud. 7 tulang semuanya. Lihat, datar kepalanya, jadi hidung pun nempel. Kedua telapak tangan dikempit lalu menghadap ke kiblat. Jari-jari kaki ujung-ujungnya pun dihadapkan ke kiblat dan dirapatkan. Inilah sujud yang sudah diceritakan dalam hadis tadi. Kemudian duduk iftiros, silakan Ibu perlihatkan kembali. Duduk iftiros, tadi sudah dijelaskan. Sekarang lagi disebut duduk tawarruk. Lihat, perhatikan, duduk tawarruk. Yaitu duduk di pinggulnya, di pantat kita, di bokong kita diletakkan di tanah, kaki kiri ditaruh dikedepankan di bawah kaki kanan, lalu kaki kanan didirikan tegak kaki jari-jarinya, atau boleh yang sebelahnya, yaitu kaki kanan itu bukan berdiri begitu tapi ditidurkan, boleh, silakan. Kadang-kadang ada orang yang nggak kuat, nggak ada masalah, kedua-duanya sahih. Inilah dia tata cara sholat kita. Nah, ini tadi yang iftiros. Yang iftiros di gambar B. Silahkan duduk di kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Gimana Ustadz? Kalau tidak mampu kaki kanannya ditegakkan, sakit. Kena misalkan punya rematis, asam urat, sakit sekali Ustadz. Ya sudah ditidurkan, nggak masalah. Ustadz, lihat yang gambar A itu yang iqa, kayaknya sakit banget deh Ustadz. Ya sudah, jangan seperti itu. Pakailah gambar yang B, iftiros. Intinya dua-duanya boleh. Mau iftiros boleh, mau iqa boleh. Karena dalilnya sahih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ketika Anda selesai rokat pertama, menuju ke rokat kedua, jangan langsung berdiri, kecuali duduk sesaat dulu. Coba kita lihat. Hadis nomor 324 Bulughul Maram.